kepada Allah Azza wa Jalla di hari yang berbahagia ini, di malam yang indah ini, kita bisa berjumpa kembali di masjid yang kita cintai. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang indahnya pengasuhan Islam. Kita akan mengkaji faedah demi faedah yang berkaitan dengan konsep tarbiyatul aulad, pendidikan anak di dalam Islam. Dan kita mengulas panjang lebar kitab dari Syekh Abdul Razak yang berjudul Rokais fi Tarbiyatil Abna, pilar-pilar dalam mendidik anak, yang kami berikan catatan-catatan tambahan terhadap faedah demi faedah yang ada di kitab tersebut. Dan sekarang kita akan masuk di pilar yang kedua, yaitu ad-du'a. Pilar yang kedua yaitu ad-du'a, yaitu berdoa. Karena doa adalah sejatinya merupakan hal terpenting di dalam konsep pendidikan Islam. Jika konsep parenting barat tidak mengkaji hubungan antara seorang insan dengan penciptanya, maka dalam konsep parenting Islam, dalam konsep parenting barat, ini berbeda. Kalau konsep parenting Islam, dia mengaitkan segala sesuatu kebaikan anak itu dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa ini menjadi kunci yang sangat penting di dalam pendidikan Islam. Itulah sebabnya judul kajian kita kali ini adalah doa, puncak terpenting dari berbagai macam teori parenting. Karena doa itu adalah usaha yang bisa kita lakukan sebagai seorang hamba agar Allah mengaruniakan kebaikan-kebaikan bagi anak-anak kita. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan annaqulal khair fa asluhu minallah. Segala macam kebaikan asalnya dari Allah. Dan untuk mendapatkan segala sesuatu yang berasal dari Allah, kita harus banyak meminta kepada Allah. Mutharrid bin Syekhir mengatakan la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'alahu fayu'tiyaka. Engkau tidak akan kuasa meraih apa yang berada di tangan Allah, melainkan dengan banyak meminta kepada Allah. Lantas Allah akan memberikan karunia-Nya tersebut kepadamu. Fa'idha jima'ul khair ad-du'a. Sesungguhnya penghimpun segala kebaikan adalah doa. Ini kata siapa? Mutharrid bin Syekhir. Fajima'ul khair ad-du'a. Penghimpun segala kebaikan adalah doa. Mari kita sama-sama baca keterangan yang ada di buku tersebut, buku Indahnya Pengasuhan Islam. Tafadhal. Pilar yang kedua, doa. Sesungguhnya di antara pilar yang paling penting dalam pengasuhan adalah mendoakan anak. Doa ini menjadi sebelum dan sesudah hadirnya sang anak. Pada awal mulanya orang tua berdoa agar Allah mengaruniakan padanya keturunan yang baik. Kemudian setelahnya orang tua berdoa supaya Allah memberikan hidayah, kesalehan, keistiqomahan, dan tetap di atas agama dalam rangka meneladani para nabi. Sebagaimana Allah memberitahukan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat As-Saffat ayat yang 100, Rabbi habli minas shalihin. Ya Rabbu, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Quran surah Ibrahim ayat yang ke-40. Dua doa ini adalah di antara contoh cuplikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Doa-doa Nabi Ibrahim untuk kebaikan anaknya di dalam Al-Quran terbilang cukup banyak. Di antaranya doa memohon anak keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbu, karuniakanlah aku keturunan yang saleh. Dari petikan doa ini kita diajarkan untuk kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Sebagian orang meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba momongan keturunan. Hanya berhenti sampai di sini saja. Nabi Ibrahim ajarkan kita kalau doa sekalian yang optimis. Tidak hanya meminta sekedar dapat momongan anak keturunan, tapi sekaligus kita mengharapkan
berharap supaya diberikan momongan keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Makanya di balik doa ini kita mendapatkan pelajaran berharga. Kalau meminta kepada Allah, nggak apa-apa sekalian minta yang tinggi-tinggi. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fas'alullah al-firdaus al-a'la." Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah sekalian minta surga firdaus yang tinggi. Jangan takut untuk berharap di dalam doa-doa kita, karena doa itu adalah ibadah yang paling mudah, ibadah yang paling ringan, sekaligus menunjukkan iftiqar, merasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa fakir di hadapan Allah, merasa sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut untuk berdoa. Maka siapa saja yang mungkin saat ini belum dikaruniai keturunan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Siapa saja yang saat ini sedang mencari calon ibu bagi anak-anaknya kelak, atau calon suami bagi anak-anaknya nanti, jangan putus asa dari rahmat Allah. Berdoa kepada Allah, karena Allah akan mendengar doa-doa kita. Allah juga akan mengijabah segala pinta. Bukankah kita tahu Allah itu maha mengetahui segala sesuatu? Jangankan doa-doa kita, daun yang jatuh berguguran saja Allah mengetahuinya. Allah katakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidaklah daun yang jatuh berguguran itu melainkan Allah mengetahuinya. Daun yang jatuh berguguran di atas muka bumi ini jumlahnya sangat banyak sekali. Namun setiap detail daun-daun itu Allah tahu. Apalagi dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh segenap hamba-hambanya, Allah pasti mendengarnya dan Allah yang akan mengijabahnya. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Bagi sesiapapun yang saat ini sedang menanti, saat ini sedang berharap, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan memudahkan hamba-hambanya dan mustahil Allah menelantarkan hamba-hambanya. Jadi doa ini pelajaran dari Nabi Ibrahim. Beliau banyak mendoakan anak keturunannya di dalam Al-Quran. Di antara doa yang lain, Nabi Ibrahim doa supaya dirinya sekaligus anak keturunannya menjadi orang yang rajin menunaikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku menjadi orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Dari doa ini ada pelajaran berharga juga, bahwa kadang kita itu menitipkan cita-cita hanya kepada anak-anak saja, lalu kemudian kita menyerah terhadap diri kita sendiri. Udahlah, biar anak saya aja yang rajin sholat, saya nggak usah sholat. Udahlah, biar anak saya aja yang hafal Quran, saya nggak usah hafal Quran. Nabi Ibrahim dalam doanya diajarkan kita bahwa jangan menyerah dengan keadaan hingga menitipkan ambisi hanya sekedar kepada anak-anak kita, tapi kitanya malas untuk berusaha. Lihat Nabi Ibrahim, di dalam doanya tetap memunajatkan kebaikan untuk dirinya. Dia tidak lupa mengatakan, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah diriku muqimas sholati wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku sebagai orang-orang yang tetap menunaikan sholat. Nabi Ibrahim doakan menyebut dirinya dulu, baru kemudian anak keturunannya. Ini isyarat bahwa perbaikan kesolehan anak keturunan kita dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Karena Nabi Ibrahim doakan dirinya dulu, baru kemudian anak keturunannya. Perhatikan urutannya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ini isyarat doa yang sangat berharga buat kita semua. Dan doa-doa Nabi Ibrahim yang lain banyak ya. Di antaranya Nabi Ibrahim berdoa supaya anaknya tidak menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Seorang Nabi, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata masih berdoa berharap kepada Allah supaya diberikan taufik untuk bisa bertauhid kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih butuh lagi untuk berdoa, berharap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian pula dengan Nabi Zakaria alaihi salam. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka rahmatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Quran Surah Ali Imran ayat ke-38. Ya, setelah dinukilkan beberapa doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menguatkan argumentasi tentang pentingnya doa dalam konsep pendidikan Islam, maka di sini penulis membawakan doa dari Nabi yang lain, yaitu doa dari Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah mendapatkan keturunan sejak lama. Nabi Zakaria baru dapat anak di saat usianya sudah renta. Siapa nama anaknya Nabi Zakaria? Ibnu Zakaria? Yahya. Nabi Yahya. Dan ini doa yang dimunajatkan oleh Nabi Zakaria. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Lihat, perhatikan lagi ya. Enggak cuma sekedar minta anak keturunan saja, tapi ada sifatnya dari anak tersebut. Dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik. Masya Allah ya, ini syarat pelajaran berharga buat kita semua. Dan alhamdulillah Allah kabulkan doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Terbayang tidak ayah bunda betapa bahagianya Nabi Zakaria mendapatkan karunia putra setelah menanti sejak lama. Kami pernah bimbing jamaah umroh. Dia bercerita kalau baru dapat momongan setelah 12 tahun berumah tangga. Itu saja rasanya sudah begitu gembira dan bahagia ketika menguji hasil kehamilannya ternyata positif. Dan Masya Allah bisa lahir dengan selamat, bahagianya luar biasa. Penantian sejak lama setelah melakukan berbagai macam ikhtiar dan usaha. Yang 12 tahun menanti saja sedemikian itu rasa bahagianya. Lalu bagaimana dengan Nabi Zakaria yang baru dapat keturunan ketika usianya renta? Begitu pula dengan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu dapat ngomongan Nabi Ismail ketika usianya kata Ibnu Katsir sekitar 83 tahun. Ada pendapat yang menyatakan 86 tahun. Bayangkan betapa bahagianya ketika kita dapat ngomongan, dapat anak keturunan. Maka bagi ayah bunda yang sudah dikaruniakan anak, dikaruniai keturunan, syukurilah, karena begitu banyak pasangan-pasangan yang merindukan dapat ngomongan. Pandang anak kita baik-baik. Dia yang mungkin suka ngeberantakin rumah, dia yang mungkin suka menguras emosi dan perasaan kita, ternyata merupakan kenikmatan yang dirindukan oleh banyak pasangan di dunia. Syukuri nikmat anak, biar nanti Allah yang tambah nikmatnya buat kita semua. Semoga nanti Allah tambah anak buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kok aminnya kurang semangat ini para pemuda ya? Ya sudah, kalau gitu sekarang cari pabrik anaknya dulu, biar nanti dapat anaknya insyaallah. Baik. Ada juga doa dari Ibadur Rahman. Ini bukan doa dari Nabi, tapi doa dari hamba-hamba Allah yang sejati. Bagaimana bunyi doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat ke-74. Iya, kata Al-Qurazi ketika menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan qurrata a'yun, apa yang dimaksud dengan anak keturunan pasangan yang menjadi penyejuk jiwa, kata beliau, laisa syai'un aqarra li ainil mu'min min an yara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan, menenteramkan jiwa bagi orang-orang yang beriman, melainkan ketika dia bisa melihat pasangan dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita lihat anak-anak rajin sholat,
meleleh hati kita ya. Ngelihat anak semangat murojaah hafalan Quran, heart melting bahasa anak-anak kekiniannya ya. Rasanya bergetar hati kita, masya Allah. Ketika lihat istri mengerjakan qiyamul lail, senang hati melihatnya. Ketika menengok suami semangat berangkat ke masjid, bahagia memandangnya. Maka inilah yang disebut dengan penyejuk jiwa, penentram pandangan kita. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an supaya kita sering baca doa-doa ini. Dan doa-doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antara karunia dan kemuliaan dari Allah adalah dijadikannya mustajab dan tidak tertolaknya doa dari orang tua untuk anak-anaknya. Seperti halnya yang disabdakan dalam hadis Rasulullah SAW, "Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlum." 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa yang bepergian atau safar, dan doa orang yang zalim, yang dizalimi. Baik, masya Allah ya. Di sini penulis menukilkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan doa dari orang tua untuk kebaikan anak-anaknya. Karena doa orang tua termasuk doa yang mustajab. Di antara 3 doa yang mustajab itu adalah doa dari orang tua, doa musafir, dan doa orang yang terzolimi. Bayangkan kalau kita menempati 3 posisi ini sekaligus ya. Jadi orang tua, lagi safar juga, terus dizolimi orang pula. Wah, ini double combo ini ya, luar biasa. Triple combo bahkan ya. Ini doa mustajab yang sangat luar biasa. Dan izinkan kami pada kesempatan yang singkat ini berbagi faedah kepada ayah bunda dan juga jamaah sekalian untuk mengenal dan mengetahui doa-doa apa saja yang pernah dibaca oleh Nabi SAW untuk kebaikan anak-anak kecil yang ada di sekitar beliau. Mari kita simak ya. Kalau tadi kan doa-doa yang diabadikan dalam Al-Quran yang dimunajatkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, dan Ibadur Rahman, hamba Allah yang sejati. Nah, sekarang akan kami nukilkan berbagai riwayat yang ini semoga bisa kita ejawantahkan dan kita terapkan membaca doa ini dalam keseharian kita. Dan ini contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan bacakan beberapa riwayat tentang apa sih konten doa yang Nabi panjatkan untuk kebaikan anak-anak. Yang pertama, Nabi itu mendoakan keberkahan. Nabi itu mendoakan keberkahan. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang diceritakan oleh Sa'id bin Yazid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu wa da'a lahu bil barakah. Sa'id bin Yazid menceritakan bahwa Rasulullah mengusap kepalanya, lalu kemudian Rasul mendoakan keberkahan baginya. Jadi di antara konteks doa yang Nabi panjatkan adalah memohon keberkahan untuk anak. Bisa dengan barakallahu fi, bisa juga dengan Allahumma barik ya. Ini namanya doa keberkahan. Baik. Yang kedua, ad-du'a'u lis-sibyan birrahmah. Nabi juga mendoakan supaya anak itu dapat kasih sayang Allah, dapat rahmat ya. Nabi pernah mendoakan Hasan dan Usama. Hasan bin Ali ini cucu Nabi, dan juga Usama bin Zaid ini adalah anak dari Zaid bin Harithah, ibu Rasulullah ya, anak kesayangan Rasulullah. Nabi mendoakan mereka berdua. Nabi doanya seperti ini, Allahumma irhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, rahmatilah keduanya karena sesungguhnya aku menyayangi keduanya. Kalau anak kita 2 bisa pakai doa ini. Tapi kalau anak kita 1, anaknya laki-laki, berarti ini baca doanya, Allahumma irhamhu fa inni
arhamuhu. Ini kalau anaknya laki-laki satu. Kalau anaknya perempuan satu, Allahumma irhamuha fa inni arhamuha. Gitu ya. Baik. Nah ini diantara redaksi doa yang kedua, Nabi mendoakan rahmat, mendoakan rahmat kasih sayang untuk anak. Yang ketiga, Nabi itu juga mendoakan supaya jago ilmu Al-Quran, seperti yang Nabi panjatkan ketika mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi berdoa, Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarkanlah ia Al-Quran. Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarkanlah ia Al-Quran. Doa-doa Nabi kok orientasinya akhirat semua ya. Boleh gak ngedoain anak kita supaya kaya raya? Boleh kan? Kok gak jawab ya? Ini menyembunyikan amalan. Boleh atau enggak ngedoain anak kita kaya raya? Bolehnya agak ragu-ragu ya. Baik. Jawabannya, boleh mendoakan anak kita supaya banyak harta. Tapi ingat, sembari doakan anak banyak harta, doakan pula supaya dia berkah hartanya. Jangan cuma sekedar kaya harta saja, tapi lupa mendoakan keberkahan untuk hartanya. Karena Nabi SAW pernah mendoakan Anas bin Malik. Dikisahkan bahwa suatu kali Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik, menghadiahkan putranya tersebut untuk dijadikan pembantu kepada Rasulullah SAW. Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, khadimuka Anas, ud'ullaha lahu. Wahai Rasulullah, Anas ini pembantumu sekarang, doakanlah ia. Maka Nabi pun mendoakan Anas bin Malik. Apa doanya Nabi? Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak keturunannya, dan berkahilah apa yang telah engkau berikan kepadanya. Nabi doakan Anas bin Malik banyak harta. Nabi juga doakan Anas bin Malik supaya banyak keturunannya. Tapi Nabi tidak lupa untuk mendoakan supaya Anas bin Malik berkah anak keturunan dan hartanya. Dan Masya Allah ya, doa Nabi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Anas bin Malik itu menjadi sahabat yang memiliki harta yang cukup lumayan banyak. Beliau itu punya kebun kurma, yang mana kebun kurma ini lebih subur daripada kebun milik orang lainnya. Kalau kebun milik orang lain 1 tahun panen 1 kali, kalau kebunnya Anas bin Malik 1 tahun bisa panen 2 kali. Maka dari sinilah sumber kekayaannya Anas bin Malik, dari panen kurma yang lebih banyak jumlahnya. Lalu kemudian, apakah Anas bin Malik punya banyak anak? Umayyah, salah seorang anaknya Anas bin Malik, bercerita bahwa anak cucunya Anas bin Malik itu kalau di total jumlahnya lebih dari 129. Ada riwayat lain menyebutkan jumlah anak keturunannya Anas bin Malik itu sekitar 80. Di mana Pak Supri? Siap ya? Doa supaya Fauzan punya banyak anak, insya Allah. Ternyata doa supaya anak kita kaya raya, banyak anak keturunannya ini diperkenankan. Tapi jangan lupa untuk doakan keberkahannya. Gimana tadi bunyi doanya? Kayaknya mau dihafalin ya. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu.
Allahumma akfir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah hartanya dan anaknya, wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkahilah ia atas apa yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, ini ternyata doa Nabi Muhammad SAW mendoakan kebaikan untuk dunia bagi anak-anaknya juga ya. Jadi tidak tercela mendoakan kebaikan dunia bagi anak-anak kita. Tapi jangan sampai doa kita untuk anak-anak kita tuh semuanya orientasinya dunia, nggak ada orientasi akhiratnya. Kalau doa untuk dunia detail sekali, panjang sekali. Giliran doa untuk kebaikan akhirat anak-anak kita hanya sekedarnya. Jangan sampai terbalik seperti ini. Begitu ya. Baik. Nah, ini contoh doa-doa Nabi. Bahkan Nabi juga pernah mendoakan Abdullah bin Ja'far, sahabat Amr bin Huraith. Beliau bercerita, "Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abdullah bin Ja'far wa huwa yal'abu bit-turab." Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far berarti anaknya siapa? Anaknya Ja'far, betul ya? Namanya saja Abdullah bin Ja'far, berarti Abdullah anaknya Ja'far ya. Suatu kali Nabi melewati Abdullah bin Ja'far, lalu Nabi melihat Abdullah bin Ja'far ini dalam keadaan sedang bermain. Namanya juga anak-anak sedang bermain. Bermainnya dengan tanah, biturab. Lalu kemudian Nabi tiba-tiba mendoakan Abdullah bin Ja'far. Apa doanya Nabi? Allahumma barik lahu fi tijaratihi. Ya Allah, berkahilah ia dalam urusan dagangnya. Padahal ini anak lagi main tanah, masih kecil. Tapi Nabi udah punya feeling, ini nanti bakal usaha perdagangan. Dan Nabi doakan supaya bisnisnya berkah, supaya dagangannya berkah. Allahumma barik lahu fi tijaratihi. Ya Allah, berkahilah ia dalam perdagangannya. Kalau kita lihat doa-doa Nabi untuk masalah dunia bagi anak-anak, Nabi selalu menaikkan doa tersebut dengan keberkahan ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena keberkahan itu adalah kunci kebaikan. Karena keberkahan itu sendiri artinya apa? Subutul khair wa kathratuhu. Melanggengnya kebaikan dan melimpahnya dan bertambahnya kebaikan tersebut. Maka ini diantara redaksi doa-doa yang bisa kita panjatkan dalam rangka beriktibar mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi doakan supaya berkah, Nabi doakan supaya anak dapat rahmat, Nabi doakan supaya anak pandai ilmu Al-Quran, Nabi doakan supaya anak tersebut banyak keturunan dan banyak harta tapi berkah ya. Nabi juga doakan supaya perdagangannya juga berkah. Baik, kita lanjut lagi. Berkaitan dengan hadis yang disebutkan di atas, hal yang sepatutnya pula dijadikan perhatian bagi orang tua adalah kewaspadaan. Dari kitab Al-Ihtifal bi Ahkam wa Adabil Atfal, di mana Syekh Al-Hamdan Al-Ghamidi beliau menukilkan kisah dari kitab Karamatul Awliya Al-Likah nomor 229. Dikisahkan suatu kali bahwa ja'a rajulun ila Abdullah bin Mubarak yashku lahu uquqa waladihi. Suatu kali ada seseorang yang mendatangi Abdullah bin Mubarak. Dia mengeluhkan tentang durhaka anaknya. Faqala hal da'auta alaihi. Abdullah bin Mubarak pun bertanya kepada orang yang berkeluh kesah ini, hal da'auta alaihi, apakah engkau mendoakan keburukan atas anakmu? Faqala bala. Orang yang berkeluh kesah ini bilang, iya, tentu saja saya mendoakan keburukan, karena saking menjengkelkannya anak saya tersebut gitu ya. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mubarak pun sejurus kemudian berkata, anta absadtahu, engkaulah yang sungguh telah merusak anakmu. Engkaulah yang sungguh telah merusak si anak tersebut. Karena doa-doa keburukan orang tua itu
bisa berdampak buruk bagi anak-anaknya tersebut. Ada kisah nyata, seorang ayah sangat jengkel dengan anak laki-lakinya yang begitu keras kepala, pengen minta dibelikan motor baru oleh ayahnya tersebut. Maka ayahnya agak sedikit marah, tapi tetap mengupayakan keinginan anaknya tersebut. Namanya juga orang tua. Lantas si ayah pun setelah berjuang membanting tulang, dia bisa membeli motor baru, lalu diberikan kunci motor baru itu kepada anaknya, sambil sang ayah berkata, "Nih, pakai motornya sampai mati." Itu kalimatnya. Dan qadarullah, tidak lama berselang anaknya memakai motor tersebut kecelakaan dan meninggal dunia. Hati-hati dengan kalimat-kalimat, kata-kata buruk yang terlontar dari lisan kita kepada anak-anak kita. Jangan kita menjadi sebab anak-anak mendapatkan bahaya gara-gara lisan kita yang mungkin saat marah keceplosan, kata-kata yang buruk, harapan-harapan yang tidak baik bagi anak kita. Nanti akan dibacakan kisahnya, bagaimana gara-gara seorang ibu yang sangat kesal dan sebal dengan anaknya, akhirnya ibu tersebut mendoakan keburukan bagi anaknya tersebut. Anaknya ini namanya Jurej. Namanya siapa? Jurej. Nanti akan diceritakan kisahnya, dan sekaligus nanti akan dikisahkan juga potret gimana seorang ibu ketika marah tetap mendoakan kebaikan bagi anaknya, hingga kemudian sang anak tersebut mendapatkan berkah dari doa ibunya. Ada seorang anak di Arab Saudi melihat ibunya menaburkan garam di atas masakan yang siap dihidangkan untuk dimakan oleh keluarga besarnya. Si anak tersebut melihat dan ingin ikutan juga, tapi yang diambil anak tersebut bukan garam tapi pasir. Dia ambil pasir, ditaburi di atas masakan ibunya yang baru saja selesai dihidangkan. Ibunya marah, ibunya kesal, tapi ibunya mendoakan kebaikan. Kata ibunya, "Ja'alakallah imam al-haramain." Semoga Allah menjadikanmu imam haramain. Pergi sana. Masya Allah. Kelak anak ini kemudian menjadi imam Masjidil Haram, bahkan menjadi koordinator Masjid Haramain. Dan kita kenal nama anak ini yang sekarang dengan nama Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Nama yang terkenal itu ternyata adalah buah dari doa sang ibu. Kita baca kisahnya. Tapi sebelum kita baca kisahnya, kita dengarkan. Doa merupakan puncak dari segala macam teori parenting. Boleh saja kita belajar parenting selagi tidak bertentangan dengan syariat, hingga ke penjuru dunia ataupun mengeluarkan banyak harta untuk mendidik anak tercinta. Semuanya sah-sah saja, sebab ini bagian dari ikhtiar kita mengambil sebab sebagai orang tua. Akan tetapi yang harus digarisbawahi bahwa kebaikan yang ada pada anak kita semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oleh karenanya kita sangat butuh akan taufik dan hidayah dari Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah menuturkan segala macam kebaikan itu asalnya adalah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyoal tentang pengaruh doa orang tua kepada anak, maka kita teringat dengan kisah seorang ibunda yang begitu marah melihat anak menaburkan tanah atau pasir di atas jamuan makan yang telah berlelah-lelah dibuatnya. Sang ibunda itu berkata, "Idhab ja'alakallahu imaman lil haramain." Pergilah, semoga Allah menjadikanmu imam Masjid Haramain. Begitulah doa baik dari sosok ibunda yang sangat marah pada anaknya. Walhasil, kini anak tersebut menjadi koordinator imam Masjid Al-Haram, Syekh Abdul Rahman As-Sudais hafizahullah namanya. Betapa doa seorang ibu begitu mustajab. Iya. Maka ya bunda dan juga jauh sekali rahmat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita sedang marah kepada anak-anak kita, upayakan untuk selalu mengucapkan doa-doa kebaikan. Ini ada sebuah riwayat
diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau bercerita tentang sosok Abdullah bin Aun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Fa'amma ibnu Aunin, fakana idza ghadiba ala ahadin min ahlihi qala barakallahu fi." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, adapun Ibnu Aun, jika dia marah dengan salah seorang dari keluarganya, maka dia berdoa barakallahu fi. Jadi kalau Ibnu Aun marah sama anaknya, marah sama istrinya, Ibnu Aun cuma bilang barakallahu fi, semoga Allah memberkahimu. Sampai-sampai orang bertanya, kenapa kok beliau berkata seperti itu? Ya, dikatakan beliau memang tidak mengatakan sesuatu melainkan kebaikan. Gitu ya. Maqala laka illa khairan. Kata orang-orang, tidaklah yang dikatakan kepadamu itu melainkan sebuah kebaikan. Maqala laka, bukan maqali ya. Ini nama maqali lagi. Maqala laka illa khairan. Tidaklah yang dikatakan kepadamu itu melainkan kebaikan. Jadi kalau marah sama anak, sambil doain ya, barakallahu fiik, Allah yahdi, jadi ulama kamu ya nak, nah gitu ya. Jadi sambil gemes-gemes tuh, sambil doain kebaikan buat anak-anak kita, jangan sampai mendoakan keburukan. Kalau keceplosan mendoakan keburukan, kita khawatir berdampak buruk bagi anak, seperti kisahnya Juliet berikut ini. Semarah apapun kita pada anak kita, mari doakan yang baik-baik untuk mereka. Sebab doa orang tua itu begitu mustajab. Lain halnya dengan kisah Juraij, sang ahli ibadah itu sempat diterpa fitnah. Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad mencantumkan detail kisahnya. Syahdan, ibunda Juraij memanggil dirinya yang sedang beribadah. Akan tetapi 3 kali memanggil, namun tidak ada respon dari Juraij. Hingga ibundanya pun begitu marah, lantas berdoa, La amatakallahu ya Juraij, hatta tanzuru fi wajhil mumisad. Semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juraij, hingga wajahmu dihadapkan di depan pelacur. Benar saja, Juraij dituduh telah menghamili seorang wanita pelacur, hingga orang-orang menghancurkan tempat ibadahnya lantaran kecewa pada dirinya yang dipandang sebagai ahli ibadah. Meskipun pada akhir cerita tuduhan itu tidak terbukti, sebab bayi mungil yang dilahirkan wanita pelacur itu biidznillah bisa berbicara, menceritakan fakta yang sesungguhnya. Ada pelajaran berharga dari kisah ini, betapa doa seorang ibu itu begitu mustajab. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau suatu kali kita pernah terlontar kata-kata buruk, doa-doa yang tidak baik bagi anak-anak kita, maka cara menariknya adalah dengan cari waktu-waktu mustajab. Lalu Bapak Ibu bisa berdoa dengan kalimat berikut, Ya Allah, untuk setiap kalimat-kalimat buruk yang pernah terlontar untuk anakku, jangan dikabulkan wahai Allah. Gitu ya, itu cara menarik doa jika pernah terlontar kata-kata buruk bagi anak-anak kita. Cari waktu-waktu mustajab, lalu doa minta sama Allah, Ya Allah, untuk setiap kalimat-kalimat buruk, doa-doa buruk kepada anakku yang tidak sengaja terlontar, jangan dikabulkan ya Allah. Faedah ini kami dapatkan dari guru kami Ustaz Zaid Hafizahullah Ta'ala ketika membahas tentang permasalahan ini. Maka ya bunda, mari kita belajar untuk mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita. Semoga Allah bimbing kita jadi orang tua yang baik. Semoga Allah senantiasa berkahi kita semua. Subhanallah wa bihamdika